Wes tayang. Coba, yuk action. Hai, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang kalian tunggu-tunggu dan sering kalian tanyakan kepadaku, entah di komen, entah di DM, entah di YouTube, entah di email, apapun itu. Kalian banyak yang menanyakan, kowe ki jek perawan rak toh? Mbak, apakah kamu masih perawan? Dan sebagainya. Pertanyaan itu tuh lama-lama berkembang gitu kan ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang perawan. Apa itu perawan, gimana sih, terus gimana tanggapan aku, mbak kamu masih perawan apa enggak, kita akan membahas tentang itu ya, karena itu sesuatu yang riskan, sesuatu yang menjadi tolok ukur, sesuatu yang nggak pasti sebenarnya, ngerti nggak? Jadi kita akan membahas itu, kita langsung mempersingkat konten kali ini, kita akan padatkan ini tentang keperawanan. Sebenarnya perawan itu apa sih? Kalian pasti udah sering dengar kata-kata perawan, bahkan perawan itu jadi guyonan buat kalian. Entah di tongkrongan, pos kampling, tempatmu cabut sekolah, tempatmu cabut kuliah, kantin, dimanapun itu, kalian akan menjadikan suatu nama yaitu keperawanan sebagai bahan guyonan, atau bahan taruhan, atau bahkan bahan untuk ejek-ejekan. Misal ada cewek cantik menjadi idola banyak lelaki. Kadang ada orang yang bilang, halah paling mesra perawan, halah paling iki. Jadi perawan itu tolak ukur wanita ini adalah wanita baik-baik dan enggak baik-baik. Apakah itu benar? Apakah emang kalau cewek masih perawan, oh pasti dia anak baik-baik. Kalau cewek udah nggak perawan, dia pasti bajingan, pasti bangsat, melawan orang tua, berbicara kasar, dia pasti pakai narkoba. Kalau cewek nggak perawan itu pasti membangkang sama orang tua, nggak bisa apa-apa. Pokoknya yang jelek-jelek tiba ke cewek yang nggak perawan. Tapi kalau cewek masih perawan, dia pasti sopan, santun, tahu tata krama, membantu orang tua dan keluarganya dari segi apapun, anak baik-baik, rajin ibadah, ya kan? Tidak pernah melakukan dosa. Apakah seperti itu, wahai teman-teman? Coba pertanyaan ini akan kembali ke kalian yang biasa menanyakan tentang perawan itu. Apakah orang yang nggak perawan itu pasti jelek dan yang perawan itu pasti bagus? Kalau ditanya tentang perawan itu identik sama selaput darah. Nah, kalau kalian searching aja nih di internet, selaput darah itu bentuknya ada macam-macam. Nggak mungkin tak jelasin, karena kalau jelasin tentang bentuk payudara, tentang payudara atau bentuk selaput darah, itu bukan aku ya. Kalau kalian nanya selaput darah itu bentuknya gimana dan strukturnya, isinya, kandungannya, ada apa aja, ada macam-macam, itu sama dokter ya, bukan sama aku. Tapi aku sering lihat gitu kan di Instagram juga udah banyak beredar. Bentuk selaput darah itu ada macam-macam. Ada orang yang terlahir tanpa selaput darah juga gitu loh. Dan selaput darah itu bentuknya elastis. Pengalaman tentang selaput darah. Kayaknya jarang ya kalau kalian mendapatkan curhatan itu selaput darahku pecah karena sendirinya gitu, jarang. Rata-rata aku udah nggak perawan sama dia, rata-rata begitu kan. Dan cewek nih ya, kalau misalnya cerita ke temen ceweknya untuk cerita aku udah diperawani sama dia tuh, bulet, ngerti bulet? Ya, tujuanmu itu dari Johar ke Pasar Kremping, tapi lewatmu Jatingaleh ya, Dhuwur, Ungaran, medun meneh, lagi neng di, baru akhirnya ke Pasar Kremping. Ya, ngerti nggak? Jadi bulet, udah gitu menggunakan istilah-istilah, menggunakan peribahasa yang kamu tahu lah, ada sesuatu dari aku yang udah diambil. Apa? Duit, emas. Jadi dia menggunakan bahasa-bahasa yang seolah-olah mencerminkan sesuatu yang besar, tapi dia nggak mau secara gamblang cerita gitu. Jadi dia cuma cerita, biasanya nih ya, teman-teman kalian itu akan cerita, iya, kamu tau lah aku pertama kali sama dia. Pertama kali apa? Pertama kali itu macam-macam. Pertama kali makan bakso, pertama kali jatuh dari motor bareng, pertama kali geluntung-geluntung dan lain-lain gitu kan. Tapi cewek-cewek dan semua orang akan tahu ketika orang itu bilang, aku pertama kali sama dia tuh langsung menjurusnya ke situ. Oh, berarti udah diperawanin. Langsung ke situ. Banyak cewek yang cerita ke aku tentang aku tuh nggak bisa lepas dari dia. Aku akan terima dia apa adanya, nggak apa-apa aku diselingkuhin soalnya aku pertama kali sama dia, soalnya aku diperawanin sama dia. Atau ada juga cerita yang karena dia melakukan suatu olahraga ekstrim yang mungkin ada insiden di dalamnya, terus kemudian selaput darahnya pecah. Entah split, padahal tahap untuk split itu macam-macam. Jadi nggak mungkin sikilmu tokokannya langsung dibenggang, jadi lurus gitu, nggak mungkin. Ada tahap-tahapnya lah. Mungkin ini insiden kepelengkang, makjrot gitu kan, terus langsung selaput darahnya pecah. Atau kalian olahraga ekstrim, misal sepeda gunung gitu kan, kita nggak ada yang tahu ada kecelakaan apa itu kan, terus tiba-tiba selaput darahnya pecah, macam-macam ya. Selaput darah pecah itu nggak selalu karena berhubungan intim, ada juga kecelakaan motor atau memekmu nancep di pagar, ekstrim banget nek gue kayak ekstrimen ya, pokoknya banyak lah. Nah,
Kalau ngomongin soal perawan, ini adalah sesuatu yang riskan dan banyak perspektif untuk mengartikan sebuah perawan ini tadi. Ada yang bilang kalau perawan itu ya belum pernah melakukan hubungan intim. Ada yang bilang kalau masih perawan, kalau sudah nggak perawan tuh karena selaput darahnya pecah. Lah gimana kasusnya ketika kalian sudah pernah melakukan hubungan seperti itu yang di kamar, di kasur ya, cium-cium, jilat-jilat dan lain-lain tapi nggak sampai berdarah? Apakah kalian bisa disebut masih perawan? Dan kalian melakukan itu setiap hari cuman nggak sampai masuk yang dalam tapi kalian tetap bersikukuh, aku masih perawan. Titiknya sih masuk tapi nggak berdarah. Apakah kalian masih bisa disebut perawan? Ya pertanyaannya di situ nih. Ini kan agak ambigu. Cuman balik lagi, ini menurutku teman-teman. Keperawanan, namanya perawan, itu adalah istilah sosial yang disematkan ke seseorang. Dan nggak ada syarat pastinya. Nggak ada undang-undangnya. Nggak ada kalian tidak perawan jika kalian sudah A, B, C, D. Nggak ada, nggak bisa. Begitu ada cewek nakal dikit, wah mesti rak perawan. Lu gue pekokokan, ngomong asu, bajingan, kontol, dan lain-lain, rak perawan. Tapi begitu ada cewek yang rapi, duduknya rapet, kalau senyum, iya saya rajin ibadah, masih perawan. Balik ya, ucul-ucul gitu. Yang petuk aku yang nggak bisa segampang itu kamu ngejudge, oh dia perawan berarti dia anak baik-baik. Nggak bisa. Wanita bajingan, apalagi ya aku mengejudge diriku bajingan aja lah. Belum tentu orang di luar sana yang masih perawan menurutmu itu tadi, terus dia tetap anak baik-baik yang nurut sama orang tua, membantu orang tua. Kalau diundang, misal nih, belum tentu orang yang masih perawan itu ketika ibunya nyuruh, "Duk, tolong masak ke sego, Duk, tolong isa-isa," terus dia langsung ndang gage. Nggak juga. Terus yang wes rak perawan nek dikongkon, "Duk, tolong ibu masak ke sego." Masak dewe? Kan ya rak mungkin toh. Mikir. Jangan menjudge karena dia nggak perawan terus dia pasti negatif semua. Dia masih perawan berarti dia positif semua. Oh yang looknya masih baik-baik berarti masih perawan. Nggak kayak gitu. Oke. Mau kalian perawan atau kalian nggak perawan ya? Balik lagi, perawan, kata-kata perawan itu sosial yang ngasih. Oh kamu masih perawan, oh kamu udah nggak perawan. Kalau di dunia kedokteran yang udah valid, namanya selaput darah. Dan kehilangan selaput darah itu tidak melulu tentang seks, hubungan seks pranikah. Ada juga yang diperkosa, dipaksa, beneran dipaksa. Bukan atas mau sama mau. Ada juga yang kecelakaan, olahraga, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan apapun. Nggak melulu ketika anak ini sudah nggak perawan, sudah selaput darahnya udah nggak ada, terus dia nakal, nggak melulu. Jadi perawan itu disematkan oleh sosial. Ngerti sampai di sini? Dan buat kamu, jadilah sosial yang baik, jadilah lingkungan sosial yang baik, yang nggak usah menanyakan kamu masih perawan nggak, selaput darahmu gimana, apa kabar, baik-baik aja nggak. Sama halnya kalau kamu laki-laki, manukmu ukurannya sak piro, pirang senti, iso ngaceng rak, cerotmu berapa lama, privacy, nggak perlu ditanyain, jadilah sosial yang sehat. Berteman karena apa? Dia lucu, seru, oke yaudah, nggak perlu ngorek-ngorek yang lain-lain. Kue konconan be aku, misal kue ngorek-ngorek, keluargaku gimana, kakakku gimana, adikku gimana, aku udah punya anak apa belum, dan lain-lain. Nggak perlu. Ngerti ya? Aku hanya nyelok kayak kowe-kowe sing duwe pemikiran gatel. Kalau masih bujang nyari perawan di mana-mana gitu ya, menyisir ya, nyari perawan, hawane pengen jeboli perawane wong-wong tapi engko nek nikah kowe goleke sing perawan. Kowe goblok, kowe iki sapa? Ganteng ora, duit njaluk wong tuwa, kelakuanmu bangsat kok ngono mikir goblok. Dan buat cewek-cewek ya, ingat sekali lagi, entah kamu masih perawan atau enggak, selaput darahmu masih ada atau enggak, dengan alasan apapun di masa lalumu, terima. Anggap itu sebagai pembelajaranmu. Dan sekarang waktunya kamu bahagia. Bahagia tuh hakmu. Kamu juga pantas untuk bahagia, mau itu kamu perawan atau enggak. Masa lalumu sebuoso apapun, sekelam apapun, seberantakan apapun, yuk mulai dari sekarang perbaiki itu pelan-pelan dan tinggalkan itu semua. Kamu bikin buku yang baru sesuai apa keinginanmu dan kamu itu pantas bahagia. Inti dari video ini seperti itu. Ingat, jadilah lingkungan sosial yang baik. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa cek description box and see you in the next video. Bye.